Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Pada pelajaran 2.2 kita akan membahas mengenai daun. Setelah mempelajari pelajaran ini, kamu akan bisa memahami fungsi-fungsi daun sebagai salah satu bagian dari sistem tumbuhan. Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini, anak-anak simak baik-baik ya. Klorofil. Klorofil. Kalau kita mengatakan klorofil, itu artinya zat berwarna hijau pada daun yang dipakai untuk menyerap sinar matahari. Untuk menyerap sinar matahari. Kata yang kedua, pabrik. Pabrik berarti tempat di mana suatu barang dibuat. Suatu barang dibuat, namanya pabrik. Kemudian ada kata yang ketiga, fotosintesis. Ulangi, fotosintesis. Fotosintesis berarti proses di mana tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida dan air menjadi makanan dengan menggunakan energi cahaya dari matahari. Jadi proses di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air dengan menggunakan energi matahari untuk membuat makanan bagi mereka sendiri disebut fotosintesis. Tumbuhan dapat memiliki bentuk yang amat berbeda. Hal ini termasuk pada daunnya. Ada tumbuhan yang memiliki daun tunggal. Ada juga yang memiliki daun majemuk. Daun merupakan suatu bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan lainnya antara lain batang dan akar. Pertanyaannya, apakah fungsi daun sebagai bagian dari tumbuhan? Bagaimanakah daun bekerja? Daun membuat makanan. Tumbuhan membuat makanan sendiri di daunnya. Kita menyebut daun sebagai pabrik makanan pada tumbuhan. Sungguh hebat ya, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri di daunnya. Pada daun ditemukan zat berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Betul sekali. Klorofil yang membuat kebanyakan daun berwarna hijau. Klorofil sangat penting karena ia menyerap energi dari matahari untuk diolah menjadi makanan pada tumbuhan. Tanpa klorofil, tumbuhan tidak bisa hidup. Sehingga hewan yang memakan tumbuhan akan kehilangan makanannya. Apakah kamu bisa melihat bagaimana proses ini bekerja sebagai sebuah sistem? Molekul air dari tanah, karbon dioksida dari atmosfer, dan energi matahari diperlukan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Coba amati bagian daun ini. Nah, terdapat tangkai daun, bilah daun, dan urat daun. Kemudian juga terdapat daun lamina yang ada daun penumpu, tangkai daun, nodus, ruas, batang, kemudian ada celah aksil dan juga tunas aksil. Ada berbagai jenis dedaunan. Beberapa di antaranya ada yang tebal dan berisi, kemudian ada yang berwarna, ada juga yang berdaun kecil. Bagaimana dengan daun yang berwarna? Mungkin ada yang bingung, Ibu Guru, kenapa ada daun yang bukan berwarna hijau tapi berwarna ungu atau berwarna jingga? Ternyata memang daun bisa memiliki berbagai warna. Ada juga yang kuning. Nah, bisakah daun-daun ini membuat makanan bagi tumbuhan? Apakah anak-anak mengetahuinya? Jawabannya bisa. Nah, sekarang anak-anak
Mari kerjakan latihan yang terdapat pada buku aktivitasmu. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.